Halo rekan kultivator, bagaimana kabar kalian? Sudah siap kopi dan rokok? Sebelum ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita langsung ke ceritanya. Setelah melewati Gunung 10.000 Iblis, Wang Lin semakin jelas mengetahui lokasi sumber dengusan dingin itu. Setelah beberapa hari, hamparan gurun tak berujung muncul di hadapannya. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya menutupi tanah kosong itu. Tanahnya retak-retak dan tercium bau tak sedap yang terbawa angin. Pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak Wang Lin adalah bunuh. Dia bergerak bagaikan sambaran petir, menyerang langsung ke tanah tandus. Tepat pada saat ini, serangkaian ledakan datang dari tanah di bawah Wang Lin. Mengikuti suara itu, sebuah paku yang terbuat dari tanah kuning tiba-tiba melesat ke udara ke arahnya. Saat paku-paku ini muncul, tak terhitung banyaknya paku lainnya muncul. Mereka bagaikan jarum-jarum ganas yang melesat di udara. Dalam sekejap mata, Wang Lin dikelilingi oleh paku-paku tersebut. Indra ketuhanan Wang Lin sangat sensitif. Alih-alih mundur, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya membentuk pusaran. Di bawah kekuatan pusaran tersebut, semua paku hancur berkeping-keping. Sesosok hitam tiba-tiba melompat dari tanah dan mendarat di salah satu paku. Orang ini kurus dan tubuhnya benar-benar hitam. Ia merangkak dengan kepala miring sambil menatap Wang Lin dan menjilat bibirnya. Mata Wang Lin memerah saat ia melangkah. Maju dan menekan dengan ibu jari telunjuk kanannya. Jari kematian muncul dan melesat ke arah lelaki tua. Kurus itu dalam wujud sinar cahaya hitam. Pria tua itu menyeringai. Seringai ini sangat kelam. Menghadapi jari kematian, ia tak hanya tak menghindar, ia tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Pada saat ini, sebuah ilusi tiba-tiba muncul di belakangnya. Ilusi ini tingginya sekitar 30 meter. Saat lelaki tua kurus itu membuka mulutnya, sebuah mulut besar juga muncul di kepompong ilusi di belakangnya. Ia menghisap cahaya hitam jari kematian ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Tangan kurus lelaki tua itu terulur, menyebabkan cairan busuk itu mengembun menjadi bola nanah di tangannya. Ia menatap Wang Lin dengan muram dan berbicara untuk pertama kalinya. Anak kecil, mantramu sungguh hebat. Biar kuhadiahkan satu juga untukmu. Setelah itu, ia melemparkan bola nanah di tangannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah dalam radius 10.000 kaki mulai bergetar. Tak lama kemudian, sejumlah besar nanah keluar dari tanah dan tiba-tiba membentuk pengepungan, menciptakan dinding yang kuat. Lelaki tua itu menjilat bibirnya dan dalam sekejap ia menghilang ke dalam tanah. Tepat setelah ia menghilang, dinding nanah tiba-tiba mulai menutup dari segala arah. Dinding nanah menutupi langit dan bumi. Saat menutupnya, ia membentuk bola raksasa. Pria tua itu muncul di luar bola nanah. Ia menatap bola yang menyusut dengan cepat dan berkata dengan suara seraknya, Win Song, kau tidak perlu berada di sini, jadi kau bisa kembali. Seorang kultivator biasa berani berbuat sesuka hatinya di sini. Ia tidak akan bisa selamat dari nanah langit dan luka bumiku ini. Dengan tertawa yang kejam, embusan angin dingin bertiup, dan perempuan bertato itu muncul 30 meter dari lelaki tua itu. Ia menatap bola nanah yang telah menyusut, hingga hanya selebar 30 meter dengan dingin, lalu berkata dengan dingin, jika orang ini bisa dibunuh semudah itu, Tuan tidak akan mengirim kita keluar. Oh? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kultivator kecil ini bisa lolos dari nanah langit dan luka bumiku. Pria tua kurus itu tersenyum, tetapi tak lama kemudian senyumnya membeku. Ketika bola nanah itu menyusut hingga hanya selebar 9 meter, ia berhenti dan tidak lagi menyusut. Sebuah pertempuran dahsyat dan hasrat membunuh menembus bola nanah itu. Niat bertarung yang bercampur dengan niat membunuh menyebabkan pupil mata lelaki tua kurus itu mengecil. Tepat pada saat ini, raungan teredam terdengar dari dalam bola nanah. Tak lama kemudian, seberkas energi pedang membelah bola nanah dan melesat keluar. Energi pedang ini sungguh dahsyat. Saat muncul, langit dipenuhi energi pedang. Ada pedang lain di samping pedang surgawi. Pedang itu adalah pedang pusaka. Dan sosok samar jiwa domba jantan iblis telah muncul di pedang itu. Di belakang ketiga senjata, itu adalah Wang Lin. Ia perlahan melangkah, keluar dari bola nanah yang terbelah dua. Matanya merah penuh. Kemarahan dan niat membunuh serta bertarung di matanya telah menyatu menjadi cahaya misterius. Hati lelaki tua kurus itu bergetar ketika ia menoleh. Tatapan orang ini agak mengerikan. Saat dia melangkah keluar, tiga senjata di hadapan Wang Lin melesat keluar, berubah menjadi tiga sinar cahaya dan melesat ke arah pria tua dan wanita itu. Ekspresi wanita itu muram saat ia mundur selangkah dan langsung menghilang. Tatapan lelaki tua itu menjadi dingin. Ia bahkan tidak melihat ketiga senjata itu. Sebelum tangannya membentuk segel dan ia berteriak, Earth Pain. Tanah setinggi 10.000 kaki di sekitar lelaki tua itu mulai bergetar.
Saat tanah bergetar, lingkaran cahaya muncul dan dengan cepat mulai membesar. Lingkaran-lingkaran itu tampak seperti luka yang tumbuh di wajah orang, tetapi sebenarnya tumbuh di bumi. Orang tua itu berteriak, "Meledak!" Pada saat ini, energinya melonjak dan semua luka yang tumbuh dari tanah segera meledak. Kemudian Shu Liguo keluar dari pedang surgawi dan mengutuk lelaki tua kurus itu. "Ledakan dirimu!" Ia mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang lelaki tua itu secara langsung. Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi tidak sabar dan tangannya terulur, mencoba meraih pedang surgawi itu. "Shu!" Liguo tertawa terbahak-bahak ketika melihat lelaki tua itu mencoba merebut pedang. Bukan saja ia tidak menghindar, tetapi malah memperlambat langkahnya, menunggu lelaki tua itu. "Ini, pedang macam apa ini?" Pria tua itu terkejut dan segera mundur. Namun pedang surgawi itu mengejar. Pedang dengan jiwa domba jantan. Jahat itu melengkung dan menyerang punggung pria tua itu. Setelah luka-luka di tanah meledak, dinding nanah tebal setinggi 100 kaki muncul. Tubuh Wang Lin dipenuhi energi spiritual surgawi saat ia melayang di udara. Ia melangkah ke arah lelaki tua itu, yang terjerat 2 pedang. Lelaki tua itu marah sambil memanggil kepompong ilusi itu lagi untuk melancarkan mantranya. Dengan satu langkah, Wang Lin menembus ruang dan tiba di atas lelaki tua itu. Kemudian ia menutup tangan kanannya dan menariknya kembali. Terdengar suara robekan saat ia merobek kepompong ilusi dari belakang lelaki tua itu. Mata Wang Lin berbinar saat ia melemparkan kepompong itu ke belakangnya. Lalu tangan kanannya terulur dengan ganas. Kepompong itu meledak saat melayang di udara. Nanah yang banyak menyembur keluar dan terdengar erangan teredam dari kehampaan. Tubuh Winsong muncul di tempat kepompong itu meledak. Wajahnya muram dan menunjukkan bahwa bisa menghancurkan kepompongnya dengan mudah. Pedang bulan sabit itu mengikutinya dari dekat dan menusuk ke arahnya. Winsong melambaikan tangannya. Kini ada belati perak di tangannya. Suara logam yang berbenturan terdengar saat pedang bulan sabit itu didorong mundur, tetapi Winsong juga terdorong mundur beberapa langkah. Setelah kepompong itu hancur, lelaki tua itu batuk darah dan menunjukkan ekspresi tak percaya. Pada saat ini, ibu jari Wang Lin menekan lagi dan jari kematian muncul sekali lagi. Tepat pada saat ini, Winsong melemparkan belati di tangannya. Belati dan bilah bulan sabit mulai beradu. Ia kemudian berubah menjadi angin dingin dan menyerbu ke arah Wang Lin yang membelakanginya. Anginnya sangat kencang. Dia mendekati Wang Lin hampir dalam sekejap. Wang Lin tidak menoleh tetapi menyentuh tas penyimpanannya. Cambuk jiwa muncul di tangannya. Cambuk panjang itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura yang dapat menggetarkan jiwa. Tepat saat Winsong mendekat, Soul Lasher tiba-tiba bergerak. Terdengar suara dentuman keras, diikuti erangan menyedihkan Winsong. Ia terlempar keluar dari kehampaan, dan bekas cambuk merah muncul di wajahnya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan keterkejutan. Saat ini ia tidak ingin membunuh, ia ingin mundur secepat mungkin. Pikiran Wang Lin telah lama kehilangan kesadarannya karena stimulasi. Buah kenaikan surgawi, jadi semua yang ia lakukan didasarkan pada naluri. Winsong segera mundur. Kecepatannya tentu saja sangat cepat untuk bisa melawan pedang bulan sabit. Dia cepat-cepat mundur tanpa meninggalkan bayangan sedikit pun. Tanpa berpikir panjang, telapak tangan Wang Lin menekan ke bawah. Dan sebuah cetakan telapak tangan raksasa tiba-tiba muncul di hadapannya. Cetakan telapak tangan tanpa nama yang bahkan berhasil menakuti Mo Lihai pun muncul. Energi pembantaian Wang Lin bergerak dalam jejak telapak tangan. Menciptakan hembusan angin di jalurnya, jejak telapak tangan itu bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan, mengejar Winsong. Jejak telapak tangan itu menembus Winsong saat ia mundur. Energi pembantaian di dalam telapak tangan itu memasuki tubuhnya, menyebabkannya meledak. Angin sepoi-sepoi bertiup membuat rambut Wang Lin berkibar. Ia terus melangkah ke kejauhan dan di depannya 3 senjata itu berada. Di tanah ada tumpukan daging dan mumi yang memancarkan aura kematian yang tak berujung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.